Shalom sahabat, semangat pagi, semangat iman. Kembali bersama saya, Pastor Iskandar Dakhi di Batam. Apa kabar semua? Tentunya kabar yang baik, dahsyat dan luar biasa. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada karena Tuhan begitu baik dan Tuhan begitu luar biasa. Kita akan segera masuk di Jumat Agung. Hari Jumat Agung, hari di mana seluruh dunia memperingati akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika kita ada di dalam masa itu, sudahlah sepatutnya kita juga mempersiapkan diri sedemikian rupa, karena kita tahu bahwasanya Tuhan Yesus akan segera kembali datang. Ya, peristiwa penyaliban Yesus 2000 tahun yang silam, lalu diikuti dengan kebangkitannya, dan kemudian diikuti kenaikannya ke surga. Itu menunjukkan bahwasanya Dia adalah Allah yang hidup, berdaulat dan berkuasa. Tapi nanti Jumat tanggal 10 April 2020, ketika kita memperingati Jumat Agung, itu menunjukkan kepada kita sebenarnya bahwasanya kita sebagai ciptaan, kita boleh tetap bersedia. Kita sebagai gereja harus terus melakukan persiapan yang maksimal untuk boleh kita menjadi gereja yang terpilih, gereja yang terangkat pada saat hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti. Hari ini saya tidak berbicara peristiwa Kalvari, jalan salib dan lain sebagainya, tapi saya mau berbicara hari ini ketika kita sedang mempersiapkan diri kita masuk di dalam ibadah Jumat Agung dan juga perjamuan kudus, maka saya mau memberikan satu pencerahan kepada kita sekalian. Kenapa menghadapi Jumat Agung, menghadapi Paskah, kita boleh melakukan persiapan yang sedemikian rupa? Itu artinya kita memang mau menyambut itu dengan benar. Kita mau menyambut itu dengan iman, percaya kita. Tapi sekarang saya mau berkata juga sebagai gereja, terlebih-lebih ketika kita sedang menghadapi virus yang mewabah, kita perlu juga mengambil satu pembelajaran dari hal ini. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, kita mempersiapkan segala sesuatunya agar kita bisa masuk dalam ibadah Jumat Agung pun juga ibadah Paskah. Tentunya kita mau yang terbaik, walaupun itu diadakan secara live streaming. Nah, oleh karenanya hari ini saya mau men-share tentang perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Terambil dari Matius pasal 25, dimulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita bisa mengambil berbagai perbandingan, kita bisa membuat berbagai komparasi tentang perikop ini dengan keadaan hidup yang sekarang ini. Kesulitan di tengah-tengah masa virus corona. 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, itu semua kita sudah paham. Amin. Tapi hari ini berdasarkan Matius 25 ayat 1 sampai 13 berbicara tentang yang bijaksana dan yang bodoh,
Saya mau bagikan yang pertama 2 hal. 1, menghadapi situasi ini mari kita hidup bijaksana. Per hari ini wajib pakai masker. Ikuti itu. Pemerintah instruksikan wajib pakai masker. Ikuti itu sahabat. Tidak ada ruginya dan kita tidak usah ribut membantahnya. Perlukah, tidakkah? Tapi ketika pemerintah menginstruksikan pakai masker, kita sebagai gereja yang bijaksana wajib mengikutinya. Yang kedua adalah gereja yang bijaksana. Dalam hal ini, saat ini kita butuh persiapan yang benar-benar matang agar ketika kita nanti masuk dalam masa tribulasi, ingat baik-baik, ketika kita masuk dalam masa tribulasi, masa aniaya, maka kita sudah benar-benar siap. Saya teringat akan Mazmur yang berkata, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, bagianku adalah Allah. Oke? Hari-hari ini kita ada dalam kesulitan, itu benar. Tapi mari kita hidup yang bijaksana. Hidup bijaksana sehingga kita juga akan selamat. Hidup yang bijaksana akan membuat kita juga menjadi gereja yang mengalami pengangkatan, yang mengalami rapture nantinya. Saya yakin dan percaya sebagai gereja kita pasti menginginkan kita tidak masuk dalam masa aniaya, masa tribulasi, kita langsung mengalami rapture. Tapi itu semuanya perlu persiapan. Jika sekiranya pun kita harus mengalaminya, ingatlah, kesulitan hari ini adalah latihan yang diberikan bagi kita. Sehingga sebagaimana Matius 25, 1-13, kita benar-benar menjadi gereja yang bijaksana. Saya baca satu ayat dari Matius 25 ini, ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita perlu berjaga-jaga, kita perlu menjadi gereja yang bijaksana, dan kita bukan gereja yang ceroboh dan bodoh. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat renungan kami sore hari ini. Kami boleh mengambil pelajaran dari perumpamaan yang Kau berikan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ajar kami untuk menjadi gereja yang bijaksana. Bapa, terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa sahabat.